Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Musim hujan tiba, BPBD Lombok Tengah tetap menyalurkan air bersih ke dua kecamatan. Diduga ngebut, seorang pemuda di Lombok Barat tewas terlindas truk. Produksi meningkat, petani garam di Lombok Barat meraup untung jutaan rupiah. Pemotor bernama Haris Sofyan, 33 tahun asal Banyuwangi, tewas terlindas truk Fuso di Jalan Raya Tuan Guru Ibrahim, Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat pada Selasa malam. Peristiwa naas terjadi saat korban melaju dengan kecepatan tinggi dari arah utara ke selatan, sementara truk Fuso dari arah sebaliknya. Saat hendak menikung, korban diduga tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga terjatuh di aspal dan masuk ke kolong truk. Korban tewas di lokasi karena terlindas ban truk bagian belakang. Polisi dan warga mengeluarkan tubuh korban dengan cara mendongkrak badan truk. Pengemudi truk ditahan untuk dimintai keterangan, sementara korban telah dipulangkan ke kampung halamannya. Pengendara sepeda motor kehilangan kendali saat menuju tikungan, sehingga mengakibatkan pengendara motor terjatuh dan masuk ke bawah badan truk. Pengendara truk sudah mengamankan diri di Polres Lombok Barat, dan untuk pengendara sepeda motor yang meninggal dunia sudah dikirimkan ke kampung halaman di Banyuwangi. Saya lihat di sini ada mayat tergeletak. Nah, di sebelahnya ada Fuso yang korban yang meninggal pakai pit warna hitam, ya, warna hitam. Itu hancur total itu. Cuma kejadiannya Fusonya datang dari selatan, sepeda motor datang utara. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena korban terlalu cepat memacu kendaraan hingga terjatuh dan terlindas truk yang melintas. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seorang pemuda berinisial AS alias Mandra, 31 tahun, asal desa Labulia, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga mencuri ponsel di toko tempatnya bekerja. Tersangka ditangkap di rumahnya atas laporan pemilik toko yang kehilangan sejumlah ponsel pajangan. Polisi mengungkap pelaku pencurian dengan memeriksa rekaman kamera pengawas. Polisi menyita 1 unit ponsel sebagai barang bukti kejahatannya. Mandra diduga telah mencuri ponsel berulang kali dengan berpura-pura membersihkan toko dan mengambilnya di etalase saat karyawan lengah. Pada saat karyawan sedang lengah melayani pembeli, si OB ini mengambil TSKAS ini mengambil HP di toko tersebut, dan HP itu diambil sudah berulang kali sejumlah 7 unit. Tersangka mencuri 7 ponsel selama bekerja yang hasilnya digunakan untuk berfoya-foya. Berapa kali saudara mengambil HP di toko Atlantis? Kalau kalinya 3, kalau yang saya ambil 7, Pak. 7 buah HP. Ya. Sebelum sekarang ini, saudara sudah pernah dipidana? Sama sekali belum pernah, Pak. Ini baru kali pertama? Iya, pertama dipidana? kali, Pak. Oke. Terus saudara apakan setelah dapat HP itu? Saudara apakan handphonenya sebanyak 7 unit itu? Saya jual, Pak. Sudah jual? Ya. Uangnya saudara pakai untuk apa? Makan-makan, Pak. Makan-makan? Ya. Tidak ada beli barang apa? Tidak ada. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan ratusan personel tanggap bencana menyikapi perubahan musim akhir tahun. Ratusan personel terdiri dari anggota BPBD, tim SAR, dan Dinas Sosial yang siap diterjunkan saat terjadi bencana alam.
Seluruh personel disebar di masing-masing kabupaten untuk memantau kondisi bencana di bawah koordinasi pemerintah kabupaten. BPBD juga menyiapkan logistik berupa bahan pangan hingga kebutuhan tenda, kasur, dan selimut. Kami minggu-minggu ini provinsi sudah menyiapkan juga untuk rakor kesiapsiagaan menghadapi bencana alam banjir longsor puting beliung tahun 2023-2024 musim hujannya akan datang ini. Nah, tapi memang teman-teman kabupaten kota sudah ada beberapa yang mendahului mengantisipasi dengan melaksanakan apel kesiapsiagaan menghadapi musim hujan ini. Masyarakat diimbau mewaspadai potensi bencana alam dengan berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah, perairan hingga perbukitan. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Harga bumbu dapur di sejumlah pasar di Kota Mataram merangkak naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Di Pasar Ampenan cerah ceria, cabai rawit dan cabai merah besar dijual Rp80.000 per kilogram, naik 20 hingga Rp25.000. Sementara tomat dijual Rp15.000 dari sebelumnya Rp6.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik menjadi Rp30.000 per kilogram, bawang putih naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bumbu disebabkan stok terbatas di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang Nataru. Selain bumbu, harga sayur mayur juga mulai naik seperti buncis, wortel, dan kol dengan kenaikan rata-rata 2 kali lipat. Cabai rawit 80 1 kilo, cabai besar sama 80. Itu sejak kapan ini mulai naik? Sudah hampir 3 minggu apa 1 minggu. Ini karena tahun baru atau? Karena faktor stok kosong, limit, sama cuaca. Ternyata saudara-saudara kita di barat itu sudah membeli cabai rawit di harga 130.000. Kita sudah di harga 60.000. Nah, tentu saja hal ini membuat kita harus memperhatikan kebijakan tahun depan, apakah ada bantuan bibit cabai dan sebagainya. Itu sudah ranah sektor pertanian ya. Tapi yang jelas kita ketahui bahwa ternyata cabai Nusa Tenggara Barat ini adalah mensubsidi untuk beberapa provinsi untuk mengendali nasional. Membuat langka di daerah sehingga mahal di sini? Tidak langka, tapi mahal. Karena daerah lain berani bayar mahal kan. Ini cabai harus dikirim pakai pesawat soalnya. Pemda berjanji akan mencukupi stok bumbu dapur dengan menggelar pasar murah di seluruh kecamatan secara bergilir. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.